Pemirsa, Anda masih menyaksikan Prime Show with Ira Kusno dan saya masih bersama anggota presidium kami yaitu Marwan Batubara serta ada tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin. Baik, saya coba lihat dulu ke Bang Ali lagi nih. Ada statement pernyataan Bang Ali yang berkaitan dengan soal demo ini ke Pak SBY dan juga perkataan kepada para pendemo pemerintah yaitu sampah. Kita bisa putar dulu apa yang disampaikan oleh Pak SBY terkait tudingan mendalangi demo? Ya, kita harus menunggu sebentar. Saya ini orang tua ya, pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun, pernah juga berada di pemerintahan 15 tahun, juga mengertilah pemerintahan itu menghadapi banyak masalah dan masalah itu harus dipecahkan. Saya juga dulu begitu, mengalami hal begitu. Jadi kalau tiba-tiba kemarin saya dituduh seperti itu, tidak baik. Tidak baik kalau negeri kita makin subur fitnah, hoax, tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Andai kata saya ini punya kemampuan menggerakkan gerakan massa yang begitu luas di tanah air kemarin, andai kata saya punya uang, dan tentu uangnya itu banyak dengan menggerakkan aksi-aksi seperti itu, saya juga nggak punya niat, tidak terpikir untuk melakukan sesuatu yang menurut saya tidak tepat saya lakukan. Ya, Bang Ali, apa yang Bang Ali sampaikan atas pernyataan Pak SBY ini muncul di media-media? Ya, saya kira itu pernyataan dari seorang guru bangsa, tokoh, dan ya namanya juga orang hebat ya, orang besar. Tapi Abang bilang itu, sebaiknya jangan terbawa perasaan loh, atau anak muda sekarang bilangnya jangan baper begitu. Kalau netizen itu ya bagaimana lah penilaiannya, makanya saya bilang nggak usah dibawa ke perasaan yang begitu. Kalau tokoh ya memang begitu, apa saja netizen itu memiliki kemampuan untuk bisa menilai orang. Saya ini juga diperlakukan seperti itu, tapi ya namanya juga kita beda, makanya kalau orang bicara tentang media mainstream dan media sosial, dua sisi yang sangat berbeda. Tapi alam demokrasi yang begini telanjang dan terbuka, ya bagaimana perasaannya orang difitnah itu ya begitu, seperti apa yang dibilang oleh Pak SBY. Bang Ali, kalau normal saja. Ya, kalau kita lihat kan sebenarnya demo untuk Undang-Undang Cipta Kerja ini masif sekali gitu ya. Peta istana terhadap siapa yang mendalangi demo ini seperti apa, Bang? Tidak ada, istana tidak punya agenda untuk memetakan itu. Istana punya agenda. Masa nggak ada agenda, Bang, untuk melihat ini? Presiden dan pemerintah punya agenda terpenting, itu adalah bagaimana kami mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja itu sebagai satu instrumen terpenting dalam sejarah Republik Indonesia. 78 undang-undang dibikin menjadi satu undang-undang Omnibus Law yang mengharapkan agar masa depan Republik ini dan generasi akan datang bisa mendapatkan manfaat dari undang-undang ini. Jadi agenda seperti yang Ira tanyakan itu di luar daripada skenario penting yang dilakukan. Tidak penting. Yang penting bagi kita itu bagaimana undang-undang ini kami mensosialisasikan kepada rakyat Indonesia agar mengerti bahwa yang dilakukan oleh pemerintah dan Presiden Jokowi berpikir itu adalah untuk mendatangkan kemaslahatan bagi kepentingan bangsa dan negara dan generasi baru kita. Oke, gitu. Sebentar Bang Ali, kita tahan di sana. Silakan kita putar pernyataan dari Menhan Prabowo Subianto. Sekarang ini yang kemarin demo itu belum baca hasil Omnibus Law itu dan banyak hoax. Ya. Banyak hoax di mana-mana. Seolah ini nggak ada, itu nggak ada, dikurangi. Dan saya ingin memberi peringatan, hoax ini berarti ada yang ingin menciptakan kekacauan. Betul. Nah, ya kan? Dan saya punya suatu keyakinan ini justru berasal dari luar negeri. Ada kekuatan-kekuatan asing, ada negara-negara tertentu di dunia yang tidak pernah suka Indonesia aman dan maju. Betul. Jadi ya ini, jadi kadang-kadang tokoh-tokoh kita
lihat benar, dia yakin dia benar, dan tapi dia lakukan sesuatu, dia tidak sadar sebetulnya ini permainan orang lain. Bang Ali, ada campur tangan asing di sini menurut Menhan Prabowo Subianto. Ini unsur pemerintah begitu. Apakah kemudian ini tidak dipetakan? Apa yang salah dari pernyataan Prabowo Menteri Pertahanan kita dengan itu? Jangan keliru bahwa rancangan undang-undang sejak awal rancangan undang-undang Cipta Kerja dan undang-undang dicetok ini tidak saja menjadi kekhawatiran bagi dunia luar karena Indonesia akan jauh lebih maju dengan undang-undang ini. Kekhawatiran terhadap negara-negara menengah yang berkembang itu adalah Indonesia mempersiapkan diri dengan menyiapkan generasi barunya dengan undang-undang ini dalam menyongsong bonus demografi tahun 2030 akan datang. Jadi kalau pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan itu adalah sesuatu yang boleh saja sebagai sebuah bangsa. Siapa yang kira-kira tidak melihat Indonesia ingin maju? Oke, tapi yang digarisbawahi, saya mau bilang bahwa tidak ada hal yang bermasalah dari pernyataan beliau. Iya, yang digarisbawahi adalah pernyataan bahwa ini ada campur tangan asing begitu dan mestinya dipetakan oleh pemerintah. Saya ke Bang Marwan. Bang Marwan tadi mengatakan bahwa kami itu merasa ditarget karena kami adalah yang paling keras begitu terhadap presiden. Saya kira tidak pernah keras ya. Kita bicara atas dasar fakta. Kalau dibaca statement memorandum kami tanggal 18 Agustus di Tugu Proklamasi, semuanya itu tertulis. Jadi ada fakta kritik dari kami dalam bentuk himbauan secara moral. Ini banyak masalah yang terjadi, tolong perbaikan. Intinya begitu, makanya namanya gerakan moral. Jadi tidak ada misalnya hal-hal yang sifatnya anarkis, yang menghasut, yang ingin menjatuhkan pemerintah. Karena apa yang kita suarakan itu tertulis semuanya. Nah sebaliknya polisi, kalau memang katanya bukan alat kekuasaan, tolong bertindak sesuai dengan aturan main yang ada. Yaitu misalnya salah satunya KUHP. Kalau KUHP bilang Anda harus punya sesuatu dulu yang bisa dibuktikan untuk menangkap orang, dan itu ada suratnya, lakukanlah seperti itu. Tapi kalau dilakukan seperti menangkap teroris, ya tanpa surat perintah penangkapan, dilakukan subuh-subuh, ini bermasalah. Ini yang kita persoalkan. Tolong tunjukkan buktinya. Nah, terus lagi, saya ingin mengomentari soal Undang-Undang Cipta Kerja. Saya paham ya, bahwa ini dasarnya adalah untuk kepentingan ekonomi, supaya tumbuh, lalu untuk kepentingan lapangan kerja. Nah, kalau niatnya bagus seperti itu, kenapa dilakukan tertutup? Kemudian kenapa harus takut dengan kritik? Nah, faktanya sebentar. Ya, Bang Marwan, sebentar. Yang dilakukan itu adalah melanggar Undang-Undang P3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oke, Bang Marwan, kita tidak akan masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja. Yang saya akan tanyakan kepada Bang Ali ini sebenarnya adalah penangkapan para aktivis ini dan anak-anak muda ini dianggap mencederai janji Pak Jokowi untuk melindungi HAM dan demokrasi begitu. Apakah ini justru secara citra pemerintah tidak terimbas? Itu yang saya bilang. Kalau mau bicara tentang HAM dan demokrasi, kurang apa orang itu memfitnah dan membuli presiden. Tapi beliau memiliki kewenangan. Beliau bisa melakukan sesuatu yang tidak mungkin ada orang lain bisa lakukan. Itu tapi presiden bisa lakukan. Tapi beliau tidak lakukan. Bahwa hari ini kemudian polisi melakukan penangkapan terkait seperti yang saya katakan bahwa ini adalah menjadi hal yang tidak bisa juga. Pokoknya nanti kalau Bang Marwan dengan teman-teman kemudian melakukan klarifikasi, kemudian apa dan terkait dengan masalah ini, saya kira itu menjadi hak Bang Marwan dengan teman-teman. Tapi Bang saya Ali, tidak punya kewenangan untuk masuk di wilayah itu. Tapi Bang Ali, kalaupun dikatakan bahwa memang ini demokrasi sangat dijunjung tinggi, ini bukan kejadian pertama Bang, bahwa aktivis ditangkap jelang aksi besar. Pak Kiflan Zain waktu itu ada mau demo besar kemudian ditangkap. Jadi artinya tuduhan dari sebagian orang ini terhadap sikap represif pemerintah harusnya bisa dibenarkan. Iya, dibenarkan bagaimana caranya dia harus bisa menunjukkan hal-hal represif apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena semua prosedurnya ada di pengadilan. Di sanalah orang bisa menentukan
kebenaran itu harus bisa ditunjukkan di pengadilan, di mahkamah. Tidak mungkin orang bisa menyelesaikan di televisi, di tempat IRA ini, tidak mungkin. Iya kan? Itu logika yang menurut saya harus diberikan pembelajaran juga kepada publik. Tidak bisa kita bicara atas opini yang kita miliki dan pengetahuan yang kita tahu seperti hari ini kita diskusikan, tidak mungkin. Bang Marwan, ini kan sudah terjadi penangkapan-penangkapan dan kalau kita lihat sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini nafasnya masih panjang. Regulasi turunannya harus dijaga. Apakah dengan sudah ada penangkapan seperti ini terhadap aktivis kami, kelihatannya akan tetap terus mendukung secara moral atau agak melunak nih terhadap demo-demo yang akan dilakukan? Soal melunak atau tidak itu kan bukan sikap dari kami secara jelas, secara nyata, ya. Secara kami itu tidak ada kita misalnya mendorong supaya ada sesuatu yang negatif. Kita katakan sejak awal ini gerakan moral dan tidak akan berhenti. Dan saya sendiri 2 hari yang lalu, minggu yang lalu menulis bahwa dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR, terutama Presiden, ya, membahas RUU Cipta Kerja itu dalam 64 kata, dan itu dilakukan hanya dalam waktu 6 bulan untuk dokumen lebih dari 900 halaman, tertutup tanpa partisipasi publik, itu melanggar pasal 5 Undang-Undang 12 tahun 2011. Kemudian melanggar pasal 96 Undang-Undang 12 tahun 2011. Itu bisa dilihat seperti itu gitu. Artinya kalau ini sudah terjadi, apalagi waktu paripurna tanggal 5 Oktober, itu kan dokumen yang dijadikan rujukan itu kan dokumen sesat. Sementara Pak Jokowi dengan bebas mengatakan orang bersikap atas dasar hoax. Sementara Ketua KSPI mengatakan justru Presiden yang melakukan itu atas dasar hoax. Karena faktanya memang dokumen itu bermasalah. Gitu. Bang Marwan, sebentar. Saya harus berikan kepada Bang Ali. Silakan Bang Ali. Ya, ini pernyataan yang tidak saja sesat, tetapi menyesatkan. Bang Marwan ini selalu bicara menyesatkan publik. Umpamanya apa? Sadar nggak bahwa undang-undang ini dibahas sejak 4 tahun yang lalu? Bang Marwannya di mana? Waktu pembahasan undang-undang ini Anda di mana? Kenapa Anda bisa menyebutkan itu data-data yang sesat? Sementara saya mau bilang bahwa begitu. Kalau dulu waktu saya DPR, kemudian saya tidak tahu, Bang Marwan itu di DPD kalau nggak salah ya, itu memang tidak bisa dipantau oleh media sosial, oleh publik. Kalau sekarang DPR itu terbuka loh. Semua pembahasan dan keputusan-keputusan mereka itu dipantau oleh semua orang. Baik di Instagram, baik di YouTube, dia live loh. Saya sendiri ini dari satu universitas kepada universitas dan beberapa lembaga untuk datang mensosialisasikan itu rancangan undang-undang itu. Jadi di mana? Ketertiban itu di mana? Itu sesuatu yang menurut saya adalah tidak saja sesat, tetapi menyesatkan publik. Tidak Bang boleh Ali, menurut saya. Sebagai tokoh tidak boleh pernyataan itu keluar. Bang Ali, ini sudah diputuskan, itu loh. Sebentar, ini Pak Ngabalin, Mbak Ira, boleh saya klarifikasi? Ya, singkat saja Bang Marwan. Secara resmi pemerintah menyampaikan ke DPR draft undang-undang bulan Februari. Mulai dibahas bulan April. Tidak ada urusan dengan 4 tahun yang lalu. Jadi pembahasan yang saya maksud adalah yang diserahkan draftnya oleh pemerintah atas nama Presiden kepada DPR itu bulan Februari. Silakan Anda Google. Dengar. Jangan, kalau Anda lihat di Google itu pasti Anda keliru. Tapi saya bisa kasih tunjuk semua data-data dan buktinya. Anda jangan memaksakan pendapat. Itu loh. Bukan. Saya tidak, tapi saya harus meluruskan. Karena kalau saya biarkan pernyataan Pak Marwan ini pernyataan yang menyesatkan. Anda bisa menyesatkan publik, maka saya harus bisa melakukan klarifikasi. Karena semua pernyataan Anda tidak benar. Harus bicara seperti itu. Sebagai orang tidak mungkin DPR seperti itu. Sebentar, Bang Marwan sama Bang Ali, kita tidak akan bisa mendengar kalau Anda berdua berbarengan. Dan poin yang sebenarnya tadi ditanyakan, poin yang ditanyakan adalah pada soal demo ini sendiri. Karena ranah pembahasan ini masih akan berlangsung begitu. Justru pertanyaannya adalah dengan masih harus berlangsung seperti ini, pemerintah kan
menghadapi gelombang demo yang akan terus-menerus. Tadi Bang Ali mengatakan pemetaannya itu tidak kita lakukan. Nggak mungkin kemudian pemerintah nggak punya peta. Karena dengan gelombang demo yang terus-menerus, sementara pemerintah merasa bahwa ini harus goal begitu, pasti kan ada tindakan yang sudah direncanakan agar semuanya bisa berjalan dengan lebih lancar. Makanya dari awal kita bilang, kalau rancangan undang-undang ini awal pembahasannya orang boleh menolak, RUU ini boleh kita berbeda pendapat, RUU ini boleh Anda tidak perlu perhatikan. Tapi rancangan undang-undang ini telah menjadi satu keputusan di institusi negara yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, karena itulah maka kita harus memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia bahwa hak-hak konstitusi yang harus ditempuh oleh masyarakat itu bukan di jalan, bukan datang menyeruduk istana negara, bukan menyeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, tetapi hak konstitusi yang dilakukan dan dipersiapkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu adalah menggunakan hak-haknya untuk mengajukan itu depan mahkamah dengan melakukan judicial review. Oke, Bang Ali, cukup. Tadi saya kehilangan Bang Marwan, tapi intinya adalah ketika semua didorong ke MK, begitu ya. Tentu hak-hak demokrasi itu tetap harus dihargai ketika orang berdemo sepanjang tidak anarkis. Kami, setuju, ya betul setuju. kan? Jadi kami Tapi juga kan kemudian mau ada gerakan siapa yang bisa moral. mengontrol orang yang berdemonstrasi kemudian melakukan perusakan terhadap sarana dan fasilitas umum. Oke, Mereka cukup. melakukan anarkis. Ya, Begitu kita tahan tindakan yang sampai di sana. merusak Kita sistem tahan di sana, Bang kita Ali. ini, Waktunya gitu sudah habis. Kata terakhir, Bang Marwan, singkat saja. Ya, saya kira sebagai orang yang sedang berkuasa, ya marilah kembali kepada konstitusi dan Pancasila. Apalagi Pak Jokowi itu sering mengatakan saya NKRI, saya Pancasila. Nah, kalau membiarkan polisi bertindak represif terhadap publik, lalu mengungkap fakta-fakta sumir untuk menangkap orang, Pak Jokowi harus bertindak untuk membenarkan ini, membereskan ini kelakuan polisi yang seperti ini. Oke. Ya, kita cukupkan sampai di sana. Tadi Bang Ali juga sudah saya kasih kesempatan. Intervensi kepada penyidik, Pak. Jangan lupa bahwa polisi itu adalah lembaga institusi negara dan mereka bekerja secara profesional. Bagaimana Anda paksa Bang Marwan dan Bang Ali, saya harus tutup sampai di sini. Kayaknya harus ditutup itu mikrofonnya, biarkan saya menghentikan untuk segmen ini. Baiklah, pemirsa Prime Show with Ira Kusno akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.